Protagonis film ini adalah seorang pemuda Meksiko-Amerika bernama JP. Suatu hari di sebuah pesta rumah, JP dan keluarganya terlibat dalam percakapan ceria. Adiknya Lily sibuk membuat origami keberuntungan dan membagikannya kepada semua orang. Tiba-tiba, polisi imigrasi menerobos masuk ke dalam rumah dan menahan seluruh keluarga. JP dan Lily mencoba menjangkau satu sama lain ketika layar menjadi kosong. Keesokan harinya, semua keluarga imigran di Amerika, termasuk JP menjadi heboh karena undang-undang baru yang diterapkan oleh Gubernur Finn Harper. Kebijakan tanpa toleransi telah dikeluarkan terhadap setiap imigran gelap dan anak-anak mereka, bahkan mereka yang lahir dan besar di Amerika. Para imigran gelap akan dipenjarakan sementara anak-anak mereka akan dideportasi kembali ke negara mereka sendiri. Sampai tindakan selanjutnya diambil, mereka akan dipisahkan menjadi beberapa kelompok dan disimpan di kamp. JP dipisahkan dari keluarganya dan dikirim untuk tinggal di ruang terbuka dengan sekelompok orang asing. Setelah 2 hari tinggal di kamp, dia akhirnya melihat Lily di luar. Dia mencoba memanggilnya tetapi dia dibawa pergi dengan bus. Sementara itu, beberapa aksi protes terhadap gubernur dilakukan oleh pendukung Partai Demokrat. Sebuah RUU diusulkan untuk mengembalikan undang-undang terbaru tetapi ditolak oleh parlemen. Pada hari keempat, JP dan beberapa orang terpilih dibawa ke petugas imigrasi. Dia menyarankan beberapa cara agar mereka bisa mendapatkan kembali keluarga mereka tetapi kebanyakan dari mereka termasuk menghabiskan banyak uang atau menyewa pengacara. Jalan keluar yang paling mudah adalah dengan mengikuti program pengabdian masyarakat. Orang-orang yang mendaftar akan dibawa ke panti jompo di mana mereka harus merawat para pensiunan yang sudah tua dan sakit. Jika mereka menyelesaikan persyaratan layanan, keluarga mereka akan dibebaskan dan mereka dapat kembali ke kehidupan normal mereka. Program ini samar-samar memulai langkah pertama karena hanya beberapa anak muda terpilih yang diberi kesempatan. Tetapi anak-anak putus asa yang ingin membebaskan orang tua mereka tidak berpikir sedetik pun sebelum menerima untuk pergi. Selama proses seleksi, JP berteman dengan banyak orang. Pertama, adalah seorang pria Hispanik kulit hitam bernama Big Mac. Dia adalah seorang womanizer dan tidak terlalu peduli dengan program tersebut. Kedua, adalah Camila, seorang pengunjuk rasa Demokrat. Kemudian, ada seorang pria paranoid bernama Chris yang mengira mereka akan dibius dan dibunuh dalam program tersebut. Dan terakhir, mereka bergabung dengan seorang gadis misterius Argentina, Micha. Di panti jompo, mereka bertemu dengan pendiri Eric Den. Dia menyambut semua orang dan berterima kasih kepada mereka karena telah menjadi pemuda yang aktif di masyarakat. Dia memberi mereka pidato singkat tentang program ini menjadi pengalaman belajar bagi banyak anak. Mereka kemudian diserahkan kepada petugas keamanan Cynthia dan James. Selama mereka tinggal di penginapan, para petugas akan menjadi babysitter mereka. Mereka akan memutuskan siapa yang akan pergi lebih dulu dan siapa yang tidak. Para peserta diharuskan memakai pelacak di kaki mereka yang akan menemukan mereka setiap saat. Prosesnya sekali lagi sangat mencurigakan tetapi para pemula tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, mereka akan diajak berkeliling ke tempat tersebut. Saat berjalan melewati taman, JP bertatapan dengan seorang wanita tua bernama Greta. Dia menatapnya dengan aneh tanpa memutuskan kontak mata. Kemudian, mereka dibawa ke area lounge dan ditinggalkan untuk menjamu para tamu. Mereka bisa berbicara dengan mereka, membacakan buku untuk mereka, bermain catur, dan sebagainya. Tujuan utama mereka adalah untuk memastikan para tamu tidak berkeliaran karena mereka semua menderita demensia. Saat istirahat makan siang, JP dan kelompoknya duduk bersama untuk makan. Rasa daging cincangnya yang menjijikkan semakin mematahkan semangat mereka karena mereka harus memakannya selama mereka bekerja di sini. Chris menolak untuk makan atau minum apapun, mengklaim bahwa pemerintah telah mencampurkan sesuatu dengan makanan mereka. Dia hanya menggunakan inhalernya sepanjang makan sementara yang lain makan. Kemudian akhirnya, mereka bisa bertemu dan bersosialisasi dengan orang-orang tua. Semua orang memilih tamu sementara JP mencari kamar Greta dan mendekatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus menatapnya. JP menganggap ini sebagai petunjuk dan mulai membaca buku. Tiba-tiba, Greta kehilangan kendali atas emosinya dan memberitahu JP bahwa dia akan mati di sini. Ketika dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, Cynthia membiusnya dan membawanya menjauh dari yang lain.
JP dibiarkan kaget dan bersalah, dengan asumsi bahwa dialah penyebab kerusakan itu. Seharian berlalu di fasilitas tetapi Chris masih menolak untuk makan. Kurangnya nutrisi menyebabkan dia menjadi lebih paranoid daripada yang sudah ada. Dia pikir jendela di belakang ruang makan adalah satu sisi dan seseorang mengawasi mereka dari sisi lain. Anggota kelompok lainnya tidak mempercayainya sehingga untuk membuktikan dirinya, dia mencoba membuka pintu. Akibatnya, dia dibius dan diseret ke rumah sakit. Malamnya, JP bangun dan pergi ke toilet. Dalam perjalanannya, dia menemukan seekor burung hantu yang terbang ketika melihatnya. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara yang datang dari kegelapan dan melihat seorang wanita tua telanjang menatap tepat ke arahnya. Dia berteriak, "Virgil akan membebaskanmu," dan menyerang JP. Dia membeku kaget sampai keamanan tiba dan membawa wanita itu pergi. Mereka mengklaim bahwa dia baru saja melarikan diri dari kamarnya, tetapi JP dapat mengatakan ada sesuatu yang salah dengannya. Keesokan harinya, pekerjaan dimulai lebih awal. Petugas keamanan James menyebut hinaan rasis JP yang menyebabkan sedikit pertengkaran di antara keduanya. Saat mereka merawat seorang lelaki tua, JP diserang lagi. Dia jatuh pingsan dan bangun di sore hari. Yang mengejutkan, Lily juga ada di dalam ruangan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah bersamanya selama ini dan memintanya untuk terlihat lebih keras. Tiba-tiba, JP terbangun, menyadari bahwa itu hanya mimpi. Namun, komentar Lily tetap ada di kepalanya sepanjang hari. Sementara itu, Chris masih belum kembali sejak dia dibius terakhir kali. Ketika ditanya, Cynthia mengungkapkan bahwa dia dikirim kembali ke pusat penahanan karena tidak patuh. Setelah dia pergi, Big Mac dengan belak-belakan mengklaim bahwa dia berbohong. Dia menemukan inhaler Chris di lorong 1 jam yang lalu yang berarti dia masih di fasilitas. Jelas bahwa para pekerja menyembunyikan sesuatu dari mereka. Saat hari mulai gelap, Big Mac membawa Greta ke kamar temannya Philip. Dia percaya bahwa menghabiskan waktu bersama akan menjadi pengalaman ikatan yang baik bagi dua orang tua. Namun, saat dia sedang mengatur TV, sesuatu terjadi pada Philip. Tulangnya mulai retak dan dia jatuh dari tempat tidur. Hanya dalam hitungan detik, Philip benar-benar lepas kendali dan bertindak seperti sedang kerasukan. Tubuhnya terlipat menjadi posisi terbalik dan dia akhirnya mati. Big Mac trauma dengan apa yang harus dilihatnya, tetapi penyebab kematiannya dinyatakan gagal jantung. Hari itu, Eddie memanggil James dan JP di halaman depan dan memperkenalkan mereka pada burung hantu peliharaannya, Virgil. Ini mengingatkan JP pada malam pertama dia diserang, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Eddie percaya bahwa JP bisa menjadi karyawan tetap seperti James dan ingin dia tetap dekat. Meski JP tidak bersedia berada di sini secara permanen, dia berpura-pura tertarik di depan Eddie. Sebelum pergi, Eddie meminta mereka untuk berpelukan karena dia tahu hubungan mereka tidak baik. JP mengambil kesempatan ini untuk mencuri kunci pelacak di kakinya. Dia menggunakan kunci untuk membuka kunci pelacak di malam hari. Pada awalnya, dia pergi ke kamar Mac dan menemukan dia menikmati hari perawatan diri dengan masker wajah dan musik. Mac menolak untuk keluar sehingga JP pindah ke kamar Camilla. Dia juga membuka kunci pelacaknya dan pergi menikmati malam kebebasan sendirian. Akhirnya, JP ditinggalkan bersama Micah. Mereka mencuri alkohol dan menikmatinya di dalam kolam. JP jelas tertarik pada Micah dan dia menerima petunjuknya. Mereka saling mengoda selama sekitar 1 jam sebelum berciuman dan pindah ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, JP bangun dengan seorang wanita tua di sampingnya di tempat tidur. Dia ketakutan tetapi segera diberitahu bahwa dia naik di tempat tidur secara acak karena demensia. Kemudian, JP memberitahu Mac tentang tadi malam, tetapi di tengah cerita, dia menemukan bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi ketika dia naik ke tempat tidur. Saat dia mencoba mengingat kejadian itu, dia melihat Greta bermain dengan origami yang meramal. Hal ini mengingatkannya pada adiknya yang dulu sering melakukan hal yang sama untuk sepupunya. JP bertanya pada wanita itu apakah seseorang memberikannya kepadanya tetapi tidak mendapat jawaban sebagai balasannya. Tiba-tiba, dia memegang tangannya dan mulai menggigil sebelum penjaga datang membantunya dan membiusnya. JP dan anggota kelompok lainnya sedang membicarakan kejadian itu ketika Camilla mengungkapkan bahwa dia tidak ingat apapun dari tadi malam seolah-olah dia pingsan.
Mereka juga menemukan tanda di lehernya dan berteori bahwa dia dibius. Saat hari mulai gelap, JP memutuskan untuk menyelidiki fasilitas tersebut. Pada awalnya, dia pergi ke rumah sakit di mana hanya penjaga keamanan yang boleh pergi. Dia mendekati Greta dan melihat tato kupu-kupu di belakang telinganya. Tato itu identik dengan yang dilihat JP pada saudara perempuannya pada malam rumah mereka digerebek. Sekarang jelas baginya bahwa wanita tua yang dia rawat tidak lain adalah saudara perempuannya. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, James menemukannya dan menjatuhkannya. Keesokan harinya, anggota kelompok lainnya curiga dengan hilangnya JP. Mereka memutuskan untuk mengintai di sekitar kantor Eddie untuk melihat apakah mereka menemukan sesuatu. Micah dan Meg masuk ke dalam sementara Camilla tetap di luar untuk mengawasi James. Setelah mencari-cari sebentar, Meg menemukan gambar yang semacam mesin penggiling. Mereka hampir tertangkap ketika James masuk ke ruangan tetapi dia gagal melihat mereka bersembunyi di sudut. Di tempat lain, JP terbangun di kursi roda di samping dua orang seusianya. Tetapi ketika mereka berbalik, dia tidak bisa berkata-kata. Separuh wajah mereka tua dan keriput sementara yang lain masih muda. JP segera mengetahui hal yang sama juga terjadi padanya. Beberapa saat kemudian, dia ditinggalkan sendirian di kamar tetapi untuk melarikan diri, dia harus memasukkan kata sandi. Setelah memikirkannya, JP mengetik Virgil, dan membuka kunci pintu. Pada saat yang sama, Gubernur Finn dan Eddie berada di gerai burger rantai restoran Liberty. Mereka memiliki seluruh rantai dan senang dengan keuntungan yang mereka hasilkan baru-baru ini. Di sela-sela percakapan, Finn menanyakan apakah ada yang mengeluh tentang roti burger dalam sebulan terakhir. Eddie dengan yakin mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena dia telah menemukan alternatif yang sempurna untuk ham. Kembali ke fasilitas, JP memasuki ruang produksi dan sangat terkejut melihat mayat-mayat di dalam tas Ziploc. Terungkap bahwa Eddie menggunakan daging dan tulang manusia untuk membuat roti burger karena daging asli terlalu mahal. Mereka menggunakan tubuh anak-anak imigran pengungsi untuk membuat daging komersial. Para imigran gelap tersebut diberikan hormon yang berbeda untuk melunakkan daging manusia dan sebagai efek sampingnya, orang menjadi tua. Ini memberi bisnis ini perlindungan yang sempurna untuk apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini. JP panik dan menabrak Micah saat mencoba melarikan diri. Kejutan lain menimpanya ketika Micah mengungkapkan bahwa dia ditanam oleh Eddie untuk mengawasi semua orang dari dalam. Di tempat lain, Meg memasuki lubang untuk bersembunyi dari para maniak. Dia juga mengetahui bahwa mereka dibius setiap hari. Beberapa saat kemudian, dia mencapai di atas kamar Camilla melalui ventilasi dan memberinya kunci untuk membuka kunci pelacaknya. Mereka berpisah untuk membantu JP dari sisi yang berbeda. Camilla pergi ke ruang makan dan menemukan bahwa Chris benar tentang jendela satu arah. Namun, sebelum dia bisa memberitahu yang lain, dia tersingkir. Saat bangun, separuh wajahnya juga telah menua. JP ada di sisinya, mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Meskipun mereka lemah, mereka memutuskan untuk merencanakan serangan di malam hari. Awalnya, semua orang, termasuk orang tua, memastikan hanya Cynthia, Micah, dan James yang ada di ruangan itu. Kemudian, mereka mengelilingi ketiganya dan melanjutkan untuk menyerang mereka. JP mencoba lari keluar tapi saat melawan penjaga, kantong urinnya direnggut. Dia menahan rasa sakit dan terus berjuang. Akhirnya, Meg dan orang tua lainnya berlari keluar sementara JP, Camilla, dan Lily berakhir di ruang produksi. Di sana, mereka menemukan Chris yang masih hidup. Tiba-tiba, Eddie menyerang, menyalahkan JP karena merusak segalanya. Karena JP lemah, ia dengan mudah dikalahkan dan disimpan di platform untuk diubah menjadi daging giling. Namun di detik terakhir, Camilla menyelamatkannya. Setelah itu, tulang Chris mulai berderak. Dia tumbuh agresif dan tak terbendung karena hormon. Dalam sekejap, dia mematahkan leher Eddie dan membunuhnya. Saat JP dan kelompoknya pergi, Eddie digiling menjadi daging tipis. Dalam adegan terakhir, dilaporkan bahwa Finn telah melarikan diri dari negara itu dan seluruh rantai burger telah dihentikan. Ibu JP dibebaskan, bersama semua orang tua imigran lainnya yang akhirnya bisa melihat anak-anak mereka. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.